Kira-kira apa catatan yang penting dari Pak Menko terkait dengan 3 tahun pemerintahan Jokowi Amin, terutama dalam bidang Polhukam? Terakhir tampaknya penuh dinamika. Tetapi saya ingin mengawali dari indeks demokrasi versi Economist Intelligence Unit. 2021 kita mengalami kenaikan dalam indeks demokrasi memang baik. Tapi catatannya adalah dari Economic Intelligence Unit itu adalah bahwa demokrasi ini kita adalah demokrasi yang cacat. Ini dibuktikan dengan putusan MK tentang Undang-Undang Cipta Kerja bahwa Undang-Undang MK ini adalah inkonstitusional bersyarat. Bagaimana terjadi proses legislasi yang cacat ini? Apa menjadi sebuah pembelajaran penting atau bagaimana menurut catatan dari Intelligence Unit surveinya itu, Pak Menko? Iya, Kak, saya ingin menegaskan dulu Pak, demokrasi cacat itu bukan demokrasi gagal kan? Ini beda kan? Demokrasi cacat itu ya prosedurnya atau apa gitu kurang sempurna, tapi tetap sah dia, bukan gagal. Nah, oleh sebab itu ya kita nanti mau betul-betul dalam proses legislasi, kalau di dalam konteks pembentukan undang-undang itu kita sudah membuat satu undang-undang yang baru sekarang ya, undang-undang pembentukan peraturan perundang-undangan itu harus prosedur aspirasi masyarakat itu diatur minimal sekian kali, forumnya seperti apa, lalu pembahasan di DPR harus terbuka dan seterusnya. Itu untuk mengurangi kecacatan prosedural. Tetapi bagaimanapun tetap ada saja nanti kecacatan material ya, isinya mungkin karena kolusi atau apa. Ya nanti tinggal pengawasan masyarakat, Pak. Pengawasan masyarakat. Oleh sebab itu kita buka itu aspirasi masyarakat, pengawasan oleh media, tapi medianya juga kita atur ya, tidak bisa sembarangan. Gitu, medianya kita atur bahwa Anda boleh bicara apa saja, tetapi harus berdasar data, fakta, dan rasional, bukan hanya asal menyalahkan. Nah itu mungkin untuk mengurangi, tetapi memang secara teori yang lebih mendasar lagi, keadaan masyarakat kita sekarang ini memang belum memungkinkan untuk demokrasi kita sempurna, karena demokrasi itu juga baik dan buruknya tergantung juga pada ekonomi masyarakat. Ekonomi masyarakat itu sering diukur dengan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita kita sekarang kan 4.400 US dollar. Nah, menurut teori yang dibangun oleh Pak Budi Sujiono, demokrasi itu baru tidak cacat, bisa tidak cacat kalau pendapatan per kapitanya mencapai 5.500. Nah mungkin tahun 2030 angka itu sudah tercapai dan demokrasi kita mungkin kalau dari substansi ya, tidak akan ada lagi jual beli yang terlalu masif. Itu mungkin kita usahakan peningkatan pendapatan per kapita. Kalau itu. Pak Menko, soal demokrasi cacat, apakah ini juga menjadi pembelajaran bagi pemerintah, Pak? Karena kalau kita dari proses legislasi Undang-Undang Cipta Kerja kan memang betul-betul cepat ya, dan mengabaikan aspirasi sejumlah kalangan. Bagaimana Pak Menko melihat itu soal demokrasi cacat ini? Apakah ini akan dibenahi? Pasti akan dibenahi. Makanya kita memulai dengan perubahan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. Kita perbaiki sekarang dengan undang-undang yang baru namanya Undang-Undang P3 itu. Yaitu tadi agar masyarakat bisa berpartisipasi untuk ikut membahas, sehingga proses keterbukaan, proses dengar pendapat umum itu semakin diperluas dan menjadi catatan sendiri berapa dan siapa yang mendengar, yang mau berdialog tentang ini, itu nanti menjadi bagian yang kalau ada protes biasa tunjukkan ke masyarakat. Ini loh sudah dengar, bahwa kemudian ada orang yang tidak puas kadang-kala udah terlambat, padahal sudah dibuka kesempatan tidak memberikan aspirasi ya itu niscaya, tapi nanti itu kan bisa diuji dengan itu. Jadi kita merespons itu, memperbaiki proses-proses legislasi. Pak Menko, dalam bidang Polhukam secara umum, secara politik stabilitas terjaga ya, pemerintahan juga terjaga dari di pusat apun sampai daerah. Tetapi dalam bidang hukum dan HAM, hukum misalnya terjadi yang luar biasa dinamikanya, ada kasus Sambo, kemudian juga penangkapan Hakim MK dan terakhir Kanjuruhan, kemudian HAM soal Papua. Saya mau mulai dari kasus hukum, Pak Menko. Ada Sambo, ada penangkapan Hakim, kemudian juga ada Kapolda yang ditangkap.
Ini bagaimana catatannya soal hukum ini kok kayaknya agak sulit sekali dari sisi integritas nih, masih kedodoran kita. Bagaimana Pak Menko melihat? Ya harus kita akui, ya. Saya tidak punya jawaban lain. Ya harus kita akui, sejak bulan Juli itu kita drop. Sebelum itu kalau Anda lihat itu kan selalu naik tuh dari tahun 2019 terus konsisten naik sampai Februari 2022 tuh puncaknya tertinggi. Terus itu stagnan gitu di angka itu lalu tiba-tiba jatuh penegakan hukum. Iya tidak bisa dihindari bahwa saya bilang enggak itu tidak mungkin. Itu fakta bahwa kita drop karena kasus Sambo. Ketika kita sedang mewawancarani kasus Teddy, ya kan? Lalu kasus Kanjuruhan itu semua harus kita akui, tapi kita akan perbaiki semuanya karena kita tahu salah satu masalahnya itu sikap kesenang-wenangan, tamak, hedonis itu hidup di kalangan penegak hukum. Oleh sebab itu pemicunya, Pak. Itu pemicunya semua. Sehingga misalnya kasus narkoba, apa orang cuma cari uang aja. Melihat ada perdagangan narkoba kok triliunan, masa saya enggak kebagian? Ambil bagian dia. Ketangkap gitu. Sehingga menjadi tidak menjadi tidak wajar misalnya seorang Kapolres mobilnya Alphard, padahal standarnya aturannya kan cuma mobil artis kan kalau setingkat itu. Mobil Kijang ini kok Alphard macam-macam lah yang saya tidak tahu mereknya itu. Pak Menko, catatan penting dari kasus Sambo ini publik masih ingat dan kita juga kalangan media juga masih ingat. Hari kedua setelah dirilis oleh polisi yang informasi yang abal-abal itu, Pak Menko kenapa berani men-tweet di Twitter bahwa itu terjadi kejanggalan? Sementara pejabatnya itu tidak ada yang seperti Pak Menko bicaranya. Gimana punya keberanian kayak itu? Apakah ada informasi yang valid yang masuk ke Pak Menko sehingga berani mengatakan ada terjadi masalah? Iya, karena saya yakin pertama ya itu kan beredar secara diam-diam di medsos dulu. Saya baca kok tiba-tiba rilisnya begitu. Dan janggal memang. Saya katakan kok janggal ya gitu. Terjadinya tanggal 8, diumumkan tanggal 10 gitu ya. Kemudian dikatakan tembak penembak tapi tidak ada olah TKP-nya dan seterusnya gitu banyak sehingga saya katakan tidak benar ini. Saya bicarakan begitu. Bahkan memang banyak yang saya kira sampai tanggal 8 Agustus semua orang itu hampir percaya bahwa itu tembak menembak padahal itu bohong semua kan. Itu pembunuhan saya bilang. Baru sesudah itu sesudah kita berteriak-teriak dan mencoba bekerja sama dengan Kapolri, memahami setingkah langkah-langkah Kapolri, memisahkan orang dari Profam dulu yang tugas itu dipindah dulu, terus dipisahkan orangnya, baru ngaku satu-satu, ya kan? Dan kalau saya sih terus terang masih ada 2 yang belum diajukan ke pengadilan, tapi saya tidak tahu apakah ini ditunda atau tidak ya. Pertama itu yang disebut di dalam dakwaan, ya kan, yang ngatur segala seperti obstruction of justice itu namanya BA lah ya, BA gitu disebut di dakwaan. Kok tidak dimunculkan? Yang kedua dulu yang mengatur pembohongan publik itu kan adalah seorang tenaga ahli, ya kan? Dia yang ngatur kemana-mana agar beritanya begini dan dia ngaku ngasih uang gini agar dia seperti dikatakan oleh Kiki itu. Kenapa tidak diproses gitu maksudnya? Iya, kenapa ini didiemin gitu? Tentu polisi kurang bukti, belum cukup bukti. Mungkin nanti akan muncul pada saat proses persidangan. Tetapi menurut saya tidak wajar. Saya tanya ke jaksanya, ini kok tidak muncul katanya. Iya Pak, tidak dimunculkan katanya. Sebagai tersangka seharusnya muncul gitu. Tapi ya oke lah nanti kita bisa urus yang begitu. Yang penting ini dulu nih, telurnya ini kan Sambo ini. Ya sudah gitu. Sejauh mana menurut Pak Menko, Bapak sebagai pimpinan di jajaran Polhukam, kasus Sambo ini menjadi sebuah momentum untuk bersih-bersih di internal kepolisian, bagaimana biar kemudian berjalan? Iya, kita sudah Polri sudah Pak Kapolri sudah melakukan langkah-langkah untuk melakukan pembinaan, ada reposisi, ada mutasi dan seterusnya dalam rangka itu. Tetapi yang lebih penting dari itu bagaimana membangun lagi suasana mental bahwa polisi itu pelayan masyarakat. Dengan catatan harus ingat bahwa
mental korup ini kan ada di elit struktural, ya, ada di elit struktural saja. Sebenarnya kan polisi itu jumlahnya 450.000 ya. Mungkin kalau dihitung per kepala gitu yang begitu-gitu tuh taruhlah ada 10.000 gitu. Yang lain-lain itu kan orang baik-baik gitu. Oleh sebab itu ya sebenarnya tinggal bagaimana merombak mental untuk pejabat struktural itu. Kalau enggak ya secara passing out ya. Ini biarin aja dulu, sudah itu pensiun, tapi ini gantinya yang bagus dan bisa dengan cara itu. Tapi kalau mau cara revolusioner agak cepat gitu, ya ganti aja. Kalau orang bermasalah ganti aja gitu. Pendekatan kesejahteraan dengan pemerintahan sipil teritorial itu pendekatan utama. Dan itu sudah dimasukkan di dalam undang-undang, dimasukkan di dalam Inpres, ya, di dalam Inpres nomor 19 tahun 2020, lalu ada Kepres yang menunjuk itu langkah formalnya. Kemudian pengelolaan dana otsus. Pengelolaan dana otsus. Itu kalau dulu di drop begitu saja atau sendiri, diperiksanya susah. Sekarang ntar dulu. Yang 60% itu pusat yang megang. Kamu mau minta apa, yuk saya kasih, tapi kami yang ngawasi. Gitu. Itu kalau dulu kan enggak, langsung sana. Dan kita tidak selalu bisa tahu kemana. Nah yang sekarang 40% ini ke sana dibagi tapi tetap dengan pendampingan. Itu satu, agar kesejahteraan itu lebih merata. Yang kedua tentang peniadaan kekerasan, itu kita sudah mengatakan kan menjadi operasinya operasi teritorial, bukan operasi militer, bukan operasi perang. Bahwa kekerasan itu ada sih sebenarnya kalau mau jujur gitu kan, kekerasan kayak gitu di Jawa juga banyak. Yang lebih keras juga banyak dari itu kan. Suami membunuh istrinya, istri meracun suaminya, bapak membunuh anaknya, tiap hari ada juga di Jawa. Kalau itu mau dianu, tetapi karena di sana kemudian yang menjadi korban pendatang atau tentara gitu ya, atau sipil penduduk asli itu lalu seperti luar biasa. Itu jadi perhatian juga kita. Ya langkah-langkahnya ya kita mengatur langkah-langkah itu tadi, bagaimana kita mengorganisasikan mengorganisasikan gagasan pemerintah ini tentang pendekatan damai. Nah, lalu afirmasi kan kita berikan ke Papua, semua kan untuk itu. Meskipun sebenarnya pemerintah itu selalu mendapat dukungan besar, ya kan? Taruhlah ketika DOB, ya kan? Ketika DOB, wah katanya nggak ada yang menentang, pokoknya kalau DOB kami, nah ada rakyatnya dukung semua. Itu kan hanya terjadi demo beberapa hari. Pak Menko, kalau kita bicara penanganan Papua, tampaknya pemerintah juga secara simultan melakukan dua pendekatan, ya, kesejahteraan dan keamanan. Iya. Saya ingin bicara soal pendekatan keamanan. Dalam hitung-hitungan secara teknis militer, kan seharusnya tentara kita ataupun BRIMOB kita yang canggih-canggih itu kan harusnya kan secepatnya bisa menyelesaikan OPM di sana. Kenapa sangat susah sekali, Pak Menko? Apa masalahnya? Gini, kalau kita menyelesaikan secara militer itu gampang sekali kok. Namanya ada, alamatnya ada gitu. Tinggal tangkap aja gitu. Tapi kita kan ingin pendekatan damai, tidak sembarang nangkap orang. Mari kita bicara gitu. Mari kita bicara, mari kita berembuk. Itu satu. Yang kedua, yang lebih teknis lagi. Kadang-kala mereka ini sesudah melakukan kejahatan gitu dikejar masuk ke kampung, lalu masyarakat sipil dijadikan tameng, lalu sembarang nangkap orang, salah lagi kan. Nah sekarang ini kita besok ini saya mau rapat di kantor Wakil Presiden itu untuk menggalang dialog damai di Jenewa, ya. Bukan pemerintah, kita dukung Komnas HAM melakukan itu. Itu pendekatan dari pintu lain agar perdamaian itu bisa didorong. Dan kita sekali lagi melakukan afirmasi, anak-anak Papua boleh masuk
ke universitas-universitas terbaik di Jawa tanpa tes misalnya, udah banyak tuh di UI, di ITB, di UGM, semua universitas negeri di luar Papua wajib menerima anak Papua. Tidak usah ikut tes yang standar, pokoknya punya ijazah aja kasih. Lalu dibina khusus agar dia nanti pulang ke kampung. Pertama, dari sekarang kami mempersiapkan seluruh infrastruktur yang diperlukan. Itu satu, sudah membentuk dapil. Minggu depan kita akan mengangkat pejabat daerah otonomi baru di Papua ya, karena itu harus ikut pemilu kan. 3 daerah baru itu kan harus ikut pemilu. Minggu depan kita sudah mulai proses siapa pejabat gubernurnya dan bisa menentukan jumlah anggota DPR, daerah pemilihan dan sebagainya. Itu satu. KPU sudah kita kunci. Ayo jadwalnya yang ketat. Apa kamu butuh apa datang ke pemerintah gitu ya. Tapi jangan curang. Laksanakan dengan baik. Lalu yang ketiga soal banyaknya orang sudah deklarasi mendukung si A si B, itu justru kemajuan. Anda yang lebih senior. Zaman Orde Baru dulu nggak bisa orang mencalonkan orang. Sekarang orang calon nyebut Anies ya biarin aja, nyebut Ganjar biarin aja. Pak Menko, ini kan kalau kita lihat di dalam konteks kontestasi 2024, sekarang ini kan di kabinet kan sudah ada beberapa figur yang memang akan digadang-gadang. Ini bagaimana konsolidasi pemerintahan dan kinerja pemerintahan 2 tahun ke depan dengan adanya beberapa anggota kabinet yang memang ya memang kita agak khawatir nanti mulai tahun depan 2003 ya kira-kira mulai Februari mungkin banyak menteri yang sudah mulai sibuk dengan partainya. Ya nantilah, ya masyarakat harus bersuara, presiden juga harus menyiapkan langkah antisipasi untuk itu gitu. Nanti kita serahkan ke presiden. Apakah menteri-menteri tersebut harus mengundurkan diri dari kabinet atau gimana? Oh enggak ada aturannya. Tidak perlu. Enggak ada larangan. Kalau dalam hukum itu sesuatu yang tidak dilarang secara tegas ya tidak boleh dihukum kalau melakukan. Kecuali kalau Anda mengusulkan agar itu diatur gitu, kita atur gitu. Satu lagi Pak Menko. Tapi aturannya kan enggak ada. Satu lagi Pak Menko, ini soal politik identitas. Ini kan digadang-gadang juga agar 2024 tidak lagi politik identitas, belajar dari Pilkada DKI dan Pilpres sebelumnya. Apakah politik identitas ini bisa dihilangkan Pak Menko? Atau itu bagian dari sebuah strategi politik untuk menang? Enggak, dulu kita juga bebas dari politik, pernah bebas lama kan, tidak ada politik identitas itu. Nah, saya berharap kalau identitas primordial digunakan alat untuk merayu orang itu iya, nggak bisa dihindari lah. Misalnya Pak Ade kalau milih saya dengan orang bule misalnya, sama-sama warga negara mesti milih saya, itu nggak apa-apa, identitas sama-sama Melayu misalnya ya. Tetapi sesudah terpilih itu harusnya melebur, tidak lagi pelayanan terhadap publik ya, perlakuan pernyataan-pernyataan itu seharusnya sudah tidak ada. Kalau memilih nggak bisa hindarin dok. Artinya hal yang wajar politik identitas sebenarnya. Tidak, bukan wajar, tidak bisa dihindari, tidak bisa dihindari. Tetapi jangan sampai itu menjadikan alat diskriminasi dan perpecahan, karena itu hanya untuk keperluan meraih suara aja, bukan untuk membuat kebijakan politik identitas itu. Oke, baik Pak Menko, ini waktunya sudah cukup. Terima kasih banyak Pak Menko.